meluangkan waktunya di podcast BK. Sebelumnya kami izin bertanya terkait kasus yang katanya anak pejabat baru saja harus menganiaya pacarnya hingga tewas. Mungkin kalian selaku kuasa hukum bisa tolong memberikan penjelasan kepada penonton setia podcast BK yang ada di rumah. Halo, terima kasih juga sudah mengundang kami juga di sini. Baik, saya di sini selaku tim kuasa hukum di sini menjelaskan terkait kasus ini dan mungkin bisa memberikan informasi yang sebenarnya kepada penonton. Oke, jadi bagaimana sih kronologinya? Jadi, pas tanggal 3 Oktober itu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita sebut saja si cewek D sama si cowok R ya. Waktu itu mereka berdua lagi makan malam sekitar jam 7 malam di daerah Surabaya. Pada saat malam itu si R ditelepon sama salah satu temannya. Terus temannya itu ngajak mereka berdua buat karaoke bareng. Terus mereka ngapain aja sih di tempat karaoke itu? Mereka karaoke sambil minum sampai subuh. Kalau nggak salah sekitar jam 12 itu si R sama si D pulang duluan. Tugas keamanan di sana sempat melihat mereka berdua bertengkar. Pas mereka lagi cekcok, saksi mengatakan jika R menendang sampai jatuh dengan posisi yang berduduk. Enggak itu aja, si R juga memukul kepala si D pakai botol minuman. Setelah itu keduanya mesti cekcok bahkan saat naik. Berarti sebelum sampai di parkiran, si tersangka memang sudah melakukan pemukulan ya? Lalu pas mereka sampai parkiran, D keluar dari lift diambil saksi dan sambil main HP. Sambil menunggu si D lagi duduk bersandar di sebelah kiri mobil. Si R masuk lewat pintu kanan mobil. Saat itu juga mobil berhasil di starter. R melanjutkan mobilnya belok ke arah kanan. Akibatnya sebagian tubuh si D terlindas mobil, bahkan korban sampai terseret. Terus ada petugas keamanan yang melihat kejadian itu langsung segera menghentikan pelaku dan menyuruh putar balik. Dan akhirnya pelaku menghentikan mobilnya. Sejumlah petugas keamanan datang ke lokasi dan si R pun turun dari mobil. Kemudian pada saat itulah R menaikkan D ke bagasi mobilnya. Terus gimana reaksi pelaku dan saksi yang melihat korban yang sudah dalam keadaan lemas, tak berdaya? Terus apa yang mereka lakukan selanjutnya? Korban D langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat itu ternyata korban sudah dinyatakan meninggal. Tim penyelidik langsung melakukan pemeriksaan. Pihak kepolisian lalu menangkap R dan telah ditahan oleh polisi. Sebelum si pelaku ditetapkan sebagai tersangka, apa yang diselidiki terlebih dahulu? Nah, jadi si korban ini punya teman dan temannya kirim WhatsApp ke saya, dia bilang temannya meninggal. Bagaimana meninggalnya? Kata saya, terus temannya bilang karena sakit, tapi saya merasa kok ada yang ganjil ya. Dan temannya mengirim foto korban waktu masih di parkiran itu, dan benar saja memang ada yang ganjil. Akhirnya saya menghubungi teman-teman saya yang ada di Polrestabes. Terus saya bilang, Pak, ini kemanusiaan nih, saya harus tolong. Akhirnya saya minta orang yang terakhir jalan sama si korban. Itu siapa ya? Dan diminta kontaknya oleh tim kami dan kami selidiki. Nah, sampai si orang terpikir atau tersangka ini, data kita sudah ada sebelumnya. Akhirnya kita kerjasama dengan polisi. Berarti informasi yang Anda terima bahwa sebenarnya kalau si teman korban ini tidak menghubungi Anda, berarti kondisi kematiannya ini bisa dibilang tidak jelas, seperti itu ya? Nah, maka dari itu kami segera melakukan pemeriksaan. Indikasi apa sih maksudnya? Ini menurut kami tidak menduga, tapi kami punya catatan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari awal kami menemani proses korban akan diotopsi ya, sampai kami membuat laporan di kepolisian. Itu sudah ada laporan yang mendahului yang menyatakan bahwasanya yang bersangkutan korban ini meninggal karena sakit, dan itu sudah ada laporan di Kapolsek Laka Santri. Itu pengaduan dari si tersangka ini. Laporan ini datangnya dari mana? Ya, dari tersangka yang melakukan ini ke Polsek. Jadi dari yang polisi menerimanya bahwa ini bukan karena sesuatu yang janggal? Ya, begitu.
sampai dengan kami melakukan rekonstruksi dan otopsi, bahkan di pagi harinya di luar Lupa Umas Polres Surabaya memberikan informasi ke masyarakat bahwasanya tidak ditemukan luka lebam, hanya luka lecet di bagian tubuh. Bayangkan saya sendiri yang melihat mayat itu penuh dengan luka, tapi polisi menyatakan di media nasional seperti itu. Berarti sudah mulai ada pencurigaan ya. Terus akhirnya keputusan untuk melakukan otopsi, keputusan itu datangnya dari mana? Itu dari kami yang mendorong untuk keluarga mau melakukan otopsi. Oh, berarti sempat menghubungi keluarga. Itu kan lewat bantuan teman Anda kan? Ya, jadi saya suruh temannya menghubungi keluarganya, terus saya suruh keluarganya datang ke Surabaya dan jangan temuin siapapun, temuin saya saja gitu. Saya jemput di bandara. Jadi pertanyaannya, si pelaku ini terjerat pasal apa? Pasal pembunuhan atau penganiayaan dan terancam hukuman 8 tahun penjara? Pelaku tidak dijerat pasal pembunuhan, melainkan pasal penganiayaan. Atas perbuatan itu dia terancam 12 tahun penjara dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 358 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Maka Kapolres Tabes Surabaya Kombes Pasma Pres saat menulis di Polres Tabes Surabaya. Ini kan menyangkut tentang pelanggaran hak asasi manusia ya. Jadi menurut Anda, apa upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menangani kasus ini? Atau mungkin kasus-kasus yang serupa lainnya? Pihak kami menyampaikan dukungannya agar polisi menyegerakan proses hukum yang adil bagi korban B, serta mendorong pusat layanan terpadu untuk mendukung keluarga korban mendapatkan pemulihan dan mengajak semua pihak untuk terus mencegah peristiwa serupa berulang. Komnas Perempuan mendorong pihak kepolisian untuk dengan sungguh-sungguh memastikan proses hukum pada tersangka utama berlangsung dengan akuntabel. Juga kepada pihak-pihak lain yang mengetahui, membiarkan dan atau turut dalam penganiayaan tersebut. Wah, cukup berat juga ya. Semoga saja kisah kejadian ini menjadi pelajaran buat pelaku dan semua orang yang menonton podcast ini agar tidak semena-mena melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada penonton terkait kasus ini? Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat. Oh, ke masyarakat ya. Baik, silahkan. Ya, kepada masyarakat Indonesia, kita jangan takut untuk speak up, untuk berbicara pada saat kita mendapat ketidakadilan. Itu yang pertama. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada penegak hukum, ayo kita sebagai insan hukum ini melakukan tugas kita sebaik-baiknya dan jangan takut dengan apapun karena risiko itu pasti ada. Karena menegakkan kebenaran pada saat ini itu memang bukan perkara yang mudah. Dan benar banget. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Kami sangat menghargai kehadiran kalian dan terima kasih sekali lagi karena sudah mau menyampaikan kepada penonton kami tentang apa yang sebenarnya terjadi terkait kasus ini. Kami juga berterima kasih karena sudah diundang di podcast ini. Oke, kami tutup podcast pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih buat penonton setia kami yang sudah mau menonton podcast pada hari ini. Sampai jumpa.